Pertama sekali yang akan dibahas adalah bagaimana pengalaman belajar dan instruksi apa yang memungkinkan peserta didik mencapai hasil yang diinginkan, dan bagaimana desainnya. Pengalaman belajar dan instruksi yang memungkinkan peserta didik mencapai hasil yang diinginkan harus memperhatikan beberapa hal berikut yaitu A. Pengalaman konkret yaitu dalam proses belajarnya, kegiatan pembelajaran yang dirancangkan mempunyai hubungan atau kemiripan dengan pengalaman yang dialami oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. B. Observasi reflektif yaitu keadaan di mana peserta didik dapat merefleksikan pemahamannya akan pengertian konseptual berdasarkan pengalamannya. C. Keterlibatan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran akan membantu mereka dalam mengasah kemampuan. D. Umpan balik yang konstruktif berupa dukungan. E. Kolaborasi yaitu adanya kerjasama belajar dengan sesama. F. Penyesuaian guru akan metode belajar terhadap materi belajar peserta didik. G. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Adapun desainnya dapat diamati pada tampilan dalam slide berikut. Selanjutnya adalah tahap-tahap dalam merencanakan pembelajaran, yaitu dimulai dari where dan what. Bagi peserta didik, where atau di mana itu berhubungan dengan bagaimana kegiatan belajar mengajar berlangsung, di mana lokasi ataupun tempat fisik lingkungan belajar yang harus diketahui oleh peserta didik, baik dalam kelas, virtual, laboratorium, atau tempat lain. Dan what adalah mengenai apa yang diharapkan dan dimaksudkan bagi pendidik harus memberitahukan kepada siswa kemana arah dari kegiatan belajar itu dilakukan. Sementara bagi guru, where atau di mana adalah melihat dari sisi di mana minat awal atau pengetahuan awal dari peserta didik supaya bisa dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah hook atau mengaitkan semua peserta didik dan hold atau memegang minat peserta didik. Dengan meminta siswa melihat video singkat yang relevan dengan pelajaran dan memberikan presentasi yang unik dan khas di depan kelas, instruktur menyiapkan atau menyediakan perlengkapan demonstrasi untuk digunakan sebagai demonstrasi, menciptakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan guru bertindak sebagai pengelola dan pemimpin kelas. Selanjutnya adalah equip atau melengkapi siswa, yang dimana di sini guru berperan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan observasi langsung dan membiarkannya memecahkan kesulitannya. Selanjutnya, agar siswa memperoleh pengalaman belajar dan menyelidiki topik pembahasan, guru harus membantu melengkapi percobaan yang dilakukan siswa. Dan guru merencanakan penampilan terbaik siswa dalam bentuk presentasi atau etalase dari hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Dan terakhir, guru meningkatkan pemahaman siswa dengan menggunakan sumber video ataupun gambar untuk mendukung pembelajaran. Selanjutnya adalah reading atau memikirkan kembali. Di sini, guru berperan untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menanyakan kembali dan memandu peserta didik, meminta peserta didik untuk melakukan umpan balik, meminta peserta didik membuat kesimpulan, dan mendorong peserta didik untuk merenungkan pembelajaran dan kinerjanya. Sementara untuk peserta didik, diharapkan peserta didik memiliki kesempatan atau menggunakan kesempatan dalam memikirkan kembali pemahamannya dengan tujuan untuk mengetahui konsep yang telah dipelajari, serta dipahami sesuai dengan pemahaman yang telah diajarkan, dan memiliki kesempatan untuk merevisi pemahaman agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya adalah penerapan E atau evaluasi, yang dimana berkaitan dengan mengevaluasi, yang dimana dalam hal ini peran guru adalah menyampaikan tujuan penilaian diri, lalu memberikan lembar penilaian, serta membimbing peserta didik untuk mengisahnya. Selanjutnya, menjadikan hasil lembar penilaian diri sebagai bahan evaluasi terhadap capaian tujuan pembelajaran dan perbaikan rancangan pembelajaran pada masa mendatang. Dan
Guru juga bisa menjadikan hasil penilaian diri sebagai gambaran tingkat emosional belajar para peserta didiknya terhadap mode pembelajaran yang diterapkan, dan bisa juga membantu guru untuk membangun peserta didik agar dapat menilai diri sendiri. Sementara evaluasi untuk siswa itu melingkupi 3 aspek, yaitu untuk merenungkan makna dari pembelajaran yang telah diterima, mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dirinya terhadap materi yang sedang dipelajari, dan menilai tentang kemajuan diri sendiri sehingga peserta didik mampu merencanakan kegiatan sehingga dapat memperbaiki dirinya pada proses pembelajaran. Selanjutnya adalah to be tailored atau disesuaikan atau dipersonalisasi dengan kebutuhan minat dan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, seorang pendidik harus mempertimbangkan kemampuan belajar peserta didik yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Pendidik dapat menggunakan semua indera dalam proses pembelajaran. Semakin banyak indera yang digunakan dalam pembelajaran, maka semakin besar pula peluang sukses untuk kegiatan pembelajaran. Metode ini juga dapat memberikan peserta didik untuk belajar dari berbagai cara. Pendidik juga dapat membuat banyak variasi metode belajar dan berbagai bahan ajar untuk menimbulkan minat siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Sementara untuk peserta didik, dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik dituntut untuk tahu terlebih dahulu apa yang mereka butuhkan atau tujuan yang ingin mereka capai ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah be organized atau terorganisasi untuk memaksimalkan keterlibatan awal dan berkelanjutan serta pembelajaran yang efektif. Untuk guru, dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, pendidik perlu mempersiapkan perangkat dan perencanaan yang terorganisir, seperti menyusun dan mengorganisasikan materi pembelajaran. Misalnya dengan cara menyusun materi ajar dari yang termudah ke yang tersulit. Materi ajar yang dinilai kompleks dapat dipecah menjadi subbagian agar menjadi lebih sederhana sehingga dapat dicerna dengan baik oleh peserta didik. Pendidik perlu untuk mengorganisasikan bahan ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal ini dapat pendidik lakukan dengan mempertimbangkan bagaimana evaluasi dari materi yang akan diajarkan untuk dilakukan. Yang selanjutnya, mempertimbangkan untuk diberikan tugas kelompok atau hanya tugas perorangan. Pendidik juga perlu mengorganisasikan waktu pembelajaran, di mana pendidik harus tahu perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing tahapan pembelajaran, seperti persepsi, brainstorming, pemberian motivasi, kegiatan inti, penyimpulan, hingga penutup dan evaluasi. Sementara untuk peserta didik, be organized berfungsi untuk memiliki komitmen dalam belajar dan memiliki keinginan untuk mengembangkan potensinya secara optimal, memiliki kesempatan untuk mengemukakan pemahaman mereka mengenai pemahaman konsep yang mereka miliki di awal pembelajaran.